Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar cara membuat website berbasis WordPress atau menggunakan framework dari WordPress. WordPress, seperti yang kita ketahui, adalah salah satu framework yang banyak digunakan dan mudah untuk diaplikasikan. Untuk memulai praktek cara membuat website secara online, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu satu buah domain. Kebetulan saya sudah menyewa, domainnya adalah sekolahautodidak.com. Kemudian jangan lupa pula untuk menyewa satu buah hostingnya. Jika teman-teman belum mempunyai domain dan hosting, silakan sewa di alamat berikut: bit.ly _sewa_domain_hosting. Nanti akan terbuka website penyedia jasa penyewaan domain dan hosting. Di sini teman-teman silahkan menggunakan sesuai dengan kebutuhan, baik itu hosting yang akan digunakan ataupun hosting yang lainnya. Di sini ada Cloud VPS, ada cloud hosting. Ini silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan dana teman-teman. Yang pasti, ya, untuk praktek kali ini kita akan menggunakan satu buah cPanel dan juga satu buah domain untuk melihat proses dari pembelajaran kita kali ini. Untuk langkah yang pertama, silahkan teman-teman buka alamat wordpress.org. Di sini teman-teman bisa download terlebih dahulu WordPress-nya dengan cara klik Get WordPress, kemudian scroll ke bawah dan download WordPress untuk saat ini versi 5.7.2. Di save. Jika sudah selesai download, silakan ditutup saja website wordpress.org-nya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan soft close, ya, tidak perlu mendownload dari wordpress.org tadi. Jadi ini adalah teknik lain. Jikalau ingin menggunakan yang cara atau install dari soft close ini, silakan teman-teman klik saja logo WordPress yang di sini, ya. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan soft close apps installer karena kita akan menggunakan cara manual, yaitu dari file WordPress yang tadi kita simpan di file WordPress yang sudah berhasil kita download tadi, kita simpan di file manager. Ini tampilan file manajernya yang kita buka melalui cPanel, kemudian teman-teman klik public HTML. Silahkan upload terlebih dahulu file yang tadi kita download, file WordPress-nya, dicari, kemudian open. Kita tunggu sampai selesai. Ini besarnya 16 MB. Kita tunggu sampai selesai, ya. Baik, ini sudah selesai. Kita klik go back to home. Kemudian kita lihat di sini file yang tadi kita sudah upload. Kita ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, ekstrak. Ekstrak file. Sudah selesai. Kemudian WordPress-nya kita delete. WordPress yang zip-nya, ya. Kemudian kita buka folder WordPress. Nah, ini file-file yang ada di dalam folder WordPress-nya. Kita select all, kemudian pindahkan, tarik ke public HTML. Oke, setelah itu kita lihat. Di sini kita bisa melihat di folder public _HTML sudah terekstrak file framework WordPress-nya. Kemudian folder WordPress ini kita tidak gunakan, kita delete saja. Setelah berhasil mengekstrak
kita selanjutnya membuka web sekolah otodidak.com. Kita refresh sebelum dimasukkan file WordPress, tampilannya seperti ini. Sekarang kita refresh. Nah, ini adalah tampilan instalasi pertama kali untuk framework WordPress. Teman-teman silakan pilih bahasa yang akan digunakan. Saat ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, klik lanjutkan. Kita tunggu. Di sini ada tampilan yang teman-teman bisa baca. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah nama basis data, kemudian nama pengguna basis data, sandi database, host basis data, kemudian prefix table. Nah, silakan. Kalau ini optional ya, yang nomor 5. Jika sudah siap, kita klik tombol ayo ini ya. Kita klik. Sampai di sini teman-teman bisa lihat di sini diminta nama basis data atau database-nya, kemudian nama pengguna database-nya, sandinya, kemudian host basis datanya ya. Kalau ini berarti kita harus kembali ke cPanel. Untuk membuat database di cPanel, teman-teman klik terlebih dahulu MySQL database. Di sini teman-teman silakan isi nama database-nya. Kita isi misalkan Banten. Create database. Go back. Selanjutnya kita membuat user, MySQL user. Contohnya di sini saya akan buat kemudian kita isi password. Silakan passwordnya dibuat, kalau bisa gunakan yang sulit. Teman-teman bisa menggunakan password generator ini. Ya. Jika sudah oke, misalkan password yang ini, klik I have copied, kemudian use password, otomatis terisi ya. Kemudian jangan lupa password yang tadi disimpan ya. Klik. Selanjutnya adalah menghubungkan user database dengan database-nya. Kita klik add, kemudian pilih all privilege, kemudian make change. Jika sudah, klik go back, kemudian kembali ke halaman cPanel depan. Ya, jika sudah, kita sekarang lanjutkan di web sekolah otodidak.com ini untuk pengisian basis datanya. Tadi kita sudah buat nama basis database-nya atau database-nya. Di sini djol_banten. Kemudian nama penggunanya. Jangan lupa diisi. Kemudian sandi database yang tadi. Untuk host basis datanya ini tetap localhost saja. Untuk prefix table-nya ini bebas, tapi kita biarkan wp underscore ini ya. Setelah ini selesai diisi, kita klik kirim. Nah, pada tahapan kali ini di sini tertulis, oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database, artinya sudah terhubung ya.
Jika siap, kita klik jalankan pemasangan. Baik, sampai tahap ini kita harus memasukkan judul situs web kita akan kita isi, misalkan bebas, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Judul situsnya sekolah otodidak. Kemudian nama penggunanya, nama pengguna admin di WordPress-nya, teman-teman silahkan isi. Kita pakai misalkan Serang, gitu ya, nama penggunanya Serang. Untuk sandinya, silahkan dibikin yang sulit dan mudah diingat. Oke. Kemudian ini kita isi email, emailnya yang digunakan untuk informasi jika ada perubahan updating WordPress ataupun plugin ya. Nanti informasinya akan dikirim ke email yang terdaftar di sini. Yang selanjutnya, di sini tertulis apakah website sekolahotodidak.com ini bisa diindeks oleh Google. Jika tidak ingin diindeks oleh Google, silahkan atau mesin pencari ya. Jika tidak ingin diindeks oleh mesin pencari, klik saja. Berhubung sekolah otodidak ini saya ingin terindeks, artinya ketika seseorang akan mencari sesuatu di Google, salah satu mesin pencari, itu jika ada konten-konten yang sesuai akan muncul di kolom pencariannya. Baik, sampai di sini sudah siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, jangan lupa untuk nama pengguna dan kata sandinya diingat. Jika memang ini terlalu sulit, silakan diganti saja kata sandinya buat yang kombinasi huruf dan angka ya. Kemudian berhubung saya tidak ingin mengganti kata sandi, teman-teman bisa simpan terlebih dahulu di Notepad. Ya, seperti ini ya. Ini kita simpan dulu sandinya. Kemudian langkah selanjutnya, silakan klik tombol install WordPress ini. Ini kita cek. Baik, sampai di sini untuk instalasi WordPress telah berhasil dan website bisa langsung digunakan. Teman-teman silakan klik log masuk untuk ke halaman administrator dari websitenya. Tadi nama penggunanya Serang, kemudian passwordnya masukkan, kemudian klik log masuk. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi WordPress pada SIM panel Anda. Sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari WordPress yang barusan kita install. Dan ini tampilan pertama kali ketika WordPress diinstal. Teman-teman bisa lihat di sini, belum ada menu, belum ada konten ya. Ini bawaan default dari WordPress-nya. Sampai di sini, teman-teman sudah belajar bagaimana melakukan instalasi WordPress pada website teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara agar tampilan website sekolahotodidak.com ini akan sedikit bagus ya. Teman-teman, jika dilihat di halaman administrator ini, di sini terdapat beberapa menu yang teman-teman bisa gunakan di sebelah kiri dari layar ini ya. Dari mulai menu dashboard, beranda, sampai dengan pengaturan. Untuk merubah tampilan website sekolahotodidak.com, teman-teman
silahkan klik di menu tampilan. Ini berhubung saya menggunakan bahasa Indonesia, maka tampilan dari menu-menunya berbahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman ingin merubah bahasanya, silahkan untuk pertama kali klik menu pengaturan ini ya. Di menu pengaturan, teman-teman klik menu umum. Ya, di sini kita bisa lihat ada pilihan bahasa situs. Jika ingin dirubah bahasa Inggris, klik bahasa Inggris, kemudian klik simpan perubahan. Secara otomatis, menu-menu yang tadi bahasa Indonesia sekarang berubah menjadi bahasa Inggris semua. Gitu ya. Nah, ini cara pengaturannya seperti tadi. Klik menu pengaturan atau menu setting, kemudian pilih general. Berhubung kita dari pertama menggunakan bahasa Indonesia, kita tetap akan menggunakan bahasa defaultnya, yaitu bahasa Indonesia. Kita ganti set language-nya menjadi bahasa Indonesia, kemudian time zone-nya jangan lupa diubah. Silakan teman-teman pilih Jakarta. Cari ya, Jakarta. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini silakan tambahkan HTTPS jika teman-teman sudah melakukan instalasi atau sudah terpasang SSL-nya ya. Apa itu SSL? Ya, nanti teman-teman silakan searching di mesin pencari ya. Intinya terdapat perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Saya tidak akan bahas. Kemudian teman-teman klik Save Change. Nah, berhubung tadi kita sudah merubah dari HTTP menjadi HTTPS, maka dia kembali ke halaman login. Teman-teman klik log masuk. Sampai di sini, selanjutnya coba teman-teman lihat di menu pengaturan. Di sini ada menu menulis, ada menu membaca, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah salah satunya pada menu pengaturan ini adalah merubah permalink. Silakan tentukan untuk permalink atau penulisan dari URL, teman-teman maunya seperti apa. Di sini banyak contohnya. Biasanya saya menggunakan yang pilihannya seperti ini ya, nama tulisan. Oke, setelah selesai, simpan perubahan. Baik, untuk perubahan pengaturan permalink ini adalah tujuannya untuk mempermudah atau mengingat dari URL yang nanti akan kita gunakan ya. Di sini silakan teman-teman, saran saya adalah menggunakan yang contoh penulisannya seperti ini. Setelah selesai, seperti apa yang telah saya bahas, kita akan bagaimana merubah tampilan dari halaman website sekolah-otodidak.com ini. Caranya adalah teman-teman pilih menu tampilan, kemudian klik menu tema. Ya, di WordPress itu sudah disediakan banyak sekali tampilan website atau template atau tema yang gratis. Silakan teman-teman ketika di sini dilihat ada 3 tampilan yang sudah terinstall. Jika ingin diaktifkan yang 2019 ini, klik aktifkan. Oke, kemudian kita balik lagi ke website, kemudian refresh. Ya, tampilannya seperti ini. Kenapa tampilannya berbeda antara yang tampil di sini dengan yang di sini? Ini dikarenakan kita belum memiliki
menu dan konten yang sudah kita tulis ya. Baik, selanjutnya jika teman-teman ingin mencari tema WordPress lainnya, silakan klik tambahkan tema baru ini. Setelah itu akan muncul banyak sekali tampilan website yang teman-teman bisa pilih. Nah, saya punya salah satu rekomendasi template WordPress buatan karya anak bangsa ini. Teman-teman bisa buka bit.ly download theme_wp. Ya, di link ini ya, silahkan di enter. Nah, ini adalah beberapa tema berbayar yang disediakan oleh CentOS ya. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan salah satu dari tema WordPress ini, silakan dipilih kira-kira mana yang disukai. Kebetulan saya sudah membeli salah satu tema, yaitu tema WP Berita ini. Harganya $30. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan, ada kode tertentu yang harus dimasukkan. Baik, kembali kepada tampilan menu tema. Dari tema web berita yang sudah saya beli tadi, itu saya sudah ekstrak. Ini beberapa file yang diberikan. Nanti tinggal dimasukkan saja ke website. Klik tambah baru di sini, tampilan tema, kemudian klik tambah baru. Kemudian klik unggah tema. Selanjutnya, cari file tema WP Berita yang barusan kita ekstrak. Kita pilih yang ini ya. Setelah itu, install sekarang. Baik, di sini sudah berhasil tema dipasang. Kemudian kita langsung klik aktifkan. Kita lihat di sini sudah ada tema WP Berita dan sudah kita aktifkan. Dan kita lihat di atas ini, dari tema ini ada muncul pesan bahwa tema ini membutuhkan beberapa plugin. Ya. Kemudian kita tinggal klik mulai memasang plugin. Akan muncul seperti ini. Kemudian klik all. Kemudian untuk tindakan masalahnya klik install. Selanjutnya klik terapkan. Kita tunggu beberapa saat agar plugin yang diperlukan terinstall semuanya. Di sini ada 4 plugin yang akan diinstal. Baik, dari plugin yang tadi diinstal, ini sudah kita aktifkan. Ada AMP, ada menu icon, ada one click demo import, dan WP Berita Core. Ini sudah kita aktifkan, kemudian pembaruannya sudah kita klik secara otomatis. Sampai di sini, kemudian kita lihat dari tampilan websitenya. Ini ketika sudah di-refresh dan sudah menggunakan tema WP Berita tampilan seperti ini, belum ada konten dan menu apapun karena kita belum menambahkannya di halaman admin ini. Untuk selanjutnya kita akan mengimport beberapa data yang disediakan oleh WP Berita agar otomatis tampilannya sesuai dengan demo yang diberikan oleh penyedia tema WP Berita. Untuk
mengimport data di sini dari menu tampilan. Dari menu tampilan itu klik import demo data. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu ya demo dari tampilan web berita ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini dibuat oleh CentOS, oleh penyedia jasanya. Kita tutup. Selanjutnya kita klik import demo data. Oke. Kemudian continue and import. Jadi pastikan sebelum melakukan importing data ini, teman-teman belum ada konten yang diposting ya. Jadi masih bersih. Baik, sekarang importnya sudah selesai. Kita lihat dari tampilan semula seperti ini, kita refresh. Maka secara otomatis website sekolahautodidak.com tampilannya sudah berubah. Untuk konten tulisan dan beberapa yang sudah tampil di sini, ini hanya contoh yang diberikan oleh penyedia jasa pembuat tema web berita ini dari kentos.com. Baik, sampai di sini teman-teman sudah berhasil melakukan proses atau belajar cara melakukan instalasi framework WordPress langsung di hostingnya ya, atau di cPanelnya. Untuk merubah menu-menu yang tampil di sini ataupun untuk menambahkan konten, teman-teman bisa langsung melalui halaman admin. Nah, di sini teman-teman ada menu post. Jadi untuk menambahkan konten baru ada di sini. Silakan, ini halaman manajemen post ya, untuk konten-konten yang akan diupload di web. Kemudian untuk merubah menu atau menambahkan menu, teman-teman silakan buka menu tampilan, kemudian klik menu. Ya, seperti ini ya. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya silahkan teman-teman mempraktekkan cara pembuatan website dengan WordPress ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini tutorialnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.